Di Malaysia nggak kayak lu. Banyak fansnya di Malaysia, Baim, ya kan? Orang-orang Indonesia di sana yang ngerjain tidak semua orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu berarti jadi TKW. Iya. TKI. Kita sapa-sapa juga dong semuanya. Devisa, halo. Tepuk tangan dong buat Mbak Imo. Nah, tak lupa juga Simply Fresh. Oke, silakan duduk Oke. Thank you. Nah, seperti biasanya karena Biang Rumpi ini adalah acara yang kita selalu mengangkat hal-hal yang terjadi di industri hiburan tanah air, mau itu prestasi, haters, Instagram, dan juga kehidupan para artis yang sedang menjadi sorotan atau ramai diperbincangkan. Maaf, sebelumnya mau tanya, Karol sekarang suaranya jadi agak sengau ya? Saya habis operasi hidung. Jadi agak sempit golongannya gitu, jadi ngomongnya agak bidang. Berarti sekarang orang kalau tiba-tiba suaranya sengau, berarti kalau nggak tanam benang, operasi hidung. Tuh, iya. Kalau aku sih nggak pernah operasi gitu. Kalau aku sih cuma ini aja. Apa tuh? Apa namanya? Shading aja. Aku cukup dengan air putih 8 gelas sehari. Olahraga dan berdoa aja. Kecantikan aku. Kita mau bahas topik ini loh, yang lagi hangat diperbincangkan itu mengenai Risty Tagor dan Stuart Colin. Aduh. Apa? Tolongin aku dong. Bibir cabai-cabean dicabein. Nih, ada artikelnya, coba kita baca artikelnya. Ini oles sambal ke mulut Arsen, perkawinan Risty Tagor terancam bubar. Nah, ini kabar terakhir, memang Risty Tagor sudah mengajukan gugatan cerai. Jadi memang beberapa waktu lalu menjadi pertanyaan banyak orang karena tiba-tiba di Instagram Risty Tagor kok fotonya Stuart Colin nggak ada gitu. Di-delete semuanya. Terus akhirnya Risty Tagor juga kita lihat di Instagramnya memang sedang bed rest. Jadi kehamilannya ini barangkali membuat dia harus bed rest, harus dijaga baik-baik. Nah, sehingga dia tidak bisa mengklarifikasi. Tapi kemarin akhirnya dia menemui wartawan menjelaskan, membenarkan bahwa memang sudah pisah. Jadi Stuart Colin itu sudah 1 bulan tidak pulang ke kediamannya bersama Risty Tagor. Dan salah satu yang triggernya dia bilang itu adalah ketika Arsen tiba-tiba menangis dan diketahui bahwa dicocol sambal mulutnya. Nah, ini ada beberapa pihak juga kemarin kalau nggak tidak salah dari pihak warga gitu ya, yang mencoba juga menetralisir, bilang oh barangkali Stuart Colin itu ingin mendisiplinkan. Iya, betul. Nah, kita tidak akan membahas masalah rumah tangganya, cuman kita mau gini menjadi, karena ini kan masalah mungkin banyak juga terjadi di rumah tangga manapun gitu. Kita pengen tahu kalau caranya kita nih sebagai orang tua mendisiplinkan anak seperti apa sih? Kalau maaf sebelumnya, ini kalau nggak salah Risty Tagor baru menikah bukan sih? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. 5 bulan. Baru 5 bulan menikah, dan kemarin kan kayaknya masih lagi happy-happynya. Ternyata sekarang 1,5 bulan kemudian dia bilang ternyata ada yang berubah. Kalau kata Risty ya, perangai Stuart itu agak berubah kepada Arsen terutama gitu ya. Karena kalau kata pengasuhnya sih mengatakan bahwa tidak pernah main tangan, tidak pernah apa, cuma ada main tangan nggak main kaki mungkin. Nggak, cuma katanya nadanya jadi lebih tinggi kalau manggil. Kalau biasanya mungkin Arsen gitu. Sekarang mungkin nadanya lebih tinggi. Arsen gitu. Ya, kuncinya beda. Oh, gitu ya. Itu aja katanya gitu. Iya. Buat saya kayaknya kalau kita yang sekarang udah baru punya anak, kayaknya sekarang cara mendisiplinnya kan beda ya, anak yang berbeda. Tanya sama Baim. Oh, coba silakan Karol. Jadi Baim, waktu itu deket sama Risty Tagor berapa lama? Oh iya, gua setelah dia cerai itu gua sempet lah kita hubungan, maksudnya berhubungan dekat ya, mengenal deket lah sama Risty Tagor, dan emang orangnya baik banget. Waktu itu sebenarnya gua yang agak masih bingung ya. Masih mencari lah istilahnya, dia bukan dia begini. Terus habis itu setelah nanggung-nanggung tiba-tiba gue pernah nelfon dia untuk ngajak jalan lagi, dan ternyata setelah dia cerai sama Stuart. Iya. Bukan Setelah dekat Rizky Bawel ya, Rizky Bawel. Setelah dekat habis itu nelfon lagi untuk ngajak jalan, tiba-tiba dia bilang kalau
dia itu sudah berhubungan dengan satu orang. Berarti bagus dia Taruh. jujur dong sama lo kan? Iya, taruh sudah berhubungan sama satu orang. Oh, ya udah deh, jangan deh, gue bilang ini. Setelah itu nggak lama ya, 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu ketemu sama Risti sama Stuart di PIM. Oh, berdua. Oh, jangan-jangan dia nih orangnya. Terus berapa bulan kemudian mereka menikah? menikah 1 bulan setelah Sebulan menikah. kemudian mereka menikah. Emang terlalu cepet sih ya kayaknya. Iya, sih. kecepetan kali Kecepetan ya. sih kayaknya. Enggak, kalau lu misalnya nih ya, kita nggak ngomongin Risti Tagor. Misalnya ada cewek udah punya anak. Nah, kalau lu sebagai laki-laki, gimana komitmen lo untuk jadi, itu kan berarti bukan cuma jadi suami tapi juga jadi ayah. Gimana kalau lo? Tapi sekarang jana-jana sekarang cantik sih nggak apa-apa. Tapi dipikirnya cuma perempuannya doang. Sejauh ini sih aku ngelihatnya Baim sih cukup cocok sama Chloe ya, karena emang Caranya laki-laki untuk mendekati perempuan yang udah menikah, salah satunya itu adalah mendekati anaknya. deketin anaknya dulu. Supaya tergila-gila sama kita. Itu ngajarin Raffino. Raffi siapa? Belajar dari Raffi. Ngapain lu belajar dari Raffi? Raffi aja gagal yang kemarin. Gagal. Tapi benar. Tapi benar. Benar, tapi ini. Iya, benar. Tapi lo sendiri sama anak-anak gimana? Lo suka nggak sama anak-anak? Suka Suka. banget, suka banget Oh, sama oke. anak. Tapi pemirsa, memang kalau misalnya sebagai seorang ibu ya, ibu kalau udah bercerai gitu, kalau perempuan nih kalau Benar, punya benar. anak, kalau mencari pasangan hidup memang agak lebih complicated Betul. gitu pertimbangannya. Benar. Terus laki-laki memang harus laki-laki yang bisa nerima dia sama anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kalau cowok apakah juga harus kayak begitu atau enggak. Tapi Karus kita nggak bisa nanya sama Baim udah punya Karus belum tuh kawin. cerita dong, boleh cerita gak sih? Boleh. Karus kan juga dulu kan pas ketemu sama Dedi kan, boleh sebentar ya. Punya anak. Dedi kan udah punya anak 1 dan udah remaja kalau nggak salah ya Iya, Karus ya. masih SD. Itu gimana Karus sampai akhirnya cocok sama anaknya namanya siapa? Gianni. Sama Gianni. Apakah memposisikan sebagai pengganti ibunya atau sebagai tante atau sebagai sahabatnya? Gimana? Jadi saya pernah bilang bahwa saya memang nggak pernah akan menggantikan posisi Mamanya, ibunya. iya. Tapi yang penting niatnya adalah akan memberikan yang terbaik menurut kita. Tapi selalu kita sampaikan. Pokoknya aku cuman komitnya bahwa saya akan memberikan atau mengarahkan dia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. iya. Jadi dia karena nggak kalau ngerasa- kasih sayang nggak bisa gantiin kasih sayang ibu dan bapak kandung. Benar. gitu ya. Jadi dia nggak ngerasa bahwa ini pengganti mamaku Nah, nih, nggak iya, gitu. Walaupun ya. memang namanya hubungan siapa aja ya sama anak kandung sendiri pun kadang-kadang Iya. juga kita suka harus terus berkomunikasi untuk paham gitu aja sih. sama anak kandung aja susah berhubungan, apalagi sama anak alay. Intinya adalah pernikahan itu gerbang kebahagiaan juga satu perjuangan lainnya. Apakah Benar. itu yang menyebabkan Mbak Imu nggak nikah-nikah? Kita Nah. akan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Biang Rumpi. Yang sedang malu sama teman-temanku karena cuma di fuck you up, yeah, uptown fuck you up, uptown fuck you up, uptown fuck you up, uptown fuck you up, uptown fuck you up. Ini pada saat Lebaran kemarin itu banyak yang deg-degan kalau pada saat acara halal bihalal, silaturahmi karena takut ditanyain kapan kawin gitu ya. Iya. Lu juga gitu nggak Im? Enggak lah, gua kan. Enggak lah, gua. Oke, di industri hiburan ini ya ada banyak sekali deretan artis yang udah keren penampilannya, kaya, sukses karirnya, tapi belum punya pacar juga, apalagi baru-baru kawin gitu ya, pacar kayak nggak pernah dikenalin yang mana pacarnya, dan inilah deretan. Ganteng, cantik, populer, dan berkecukupan ternyata tidak menjadi jaminan untuk mulus dalam soal jodoh. Inilah deretan pesohor yang masih lajang versi Biang Rumpi No Secret. Artis pertama adalah aktor dan sekaligus pedangdut Thomas Djorghi. Kehidupan percintaan Thomas memang jauh dari pemberitaan media. Hingga kini di usia 46 tahun, Thomas belum juga dikabarkan punya kekasih, apalagi akan menikah. Indra Bruggman. Sejak hubungan percintaannya putus dengan Dini Aminarti, tidak lagi terdengar kabar percintaan Indra Bruggman. Aktor berusia 34 tahun ini sempat dituding memiliki hubungan dengan Rian Jombang, pelaku pembunuhan berantai pada tahun 2008 lalu, namun Indra membantah kabar tersebut. Artis ketiga adalah Julia Perez, atau yang akrab disapa Jupe.
Setelah bercerai dengan mantan suaminya Damian Perez, Juppe diketahui menjalin hubungan dengan pesepak bola asal Argentina Gaston Castaño. Sayang, setelah menjalani 6 tahun masa pacaran, hubungan keduanya tidak berlanjut ke pelaminan dan hingga kini wanita berusia 35 tahun ini masih menyandang status jomblo. Artis terakhir yang belum terlihat memiliki kekasih adalah Syahrini. Sempat dikabarkan dekat dengan Anang Hermansyah, Syahrini belum menunjukkan pria yang menjadi pasangannya. Sempat mengakui adanya hubungan spesial dengan pria asal Malaysia yang bernama Bubu, namun kabar itu semakin kabur. Hingga kini Syahrini tak pernah menampakkan telah memiliki kekasih. Komentar. Kamu Baim. Thomas Jorgi, Indra Bruggman, Baim Wong. Sama-sama belum ya? Ya tapi kan beda. Apa bedanya lo sama mereka? Apa bedanya lo sama-sama manusia, sama-sama cowok, bedanya apa? Iya, ada yang laki-laki perkasa, ada yang tidak. Perkasa, ada yang perkasa. Lo, kamu yang mana? Kamu yang mana? Nggak, tunggu. Emang ada laki-laki perkasa, ada laki-laki apa? Ada. Perkakas. Perkasa dan tidak. Nah, kamu perkasa. Perkasa lah. Kalau Thomas Jorgi? Perkisi. Ngalah, dia teman saya juga kok. Indra Bruggman. Oh, jangan memojokkan saya dong, Bu. Kamu yang membuka. Iya. Mungkin sama kalau Baim nggak nikah karena dia bingung terus kalau setiap ketemu cewek bingung dia enggak begitu dia bingung. Ceweknya udah disamper cowok lain. Ya. Kita nggak tahu kasusnya Thomas Jorgi sama Indra Bruggman kayak gimana. Apakah sama kayak Baim? Kayaknya mungkin beda, ya kan? Sekarang kita minta Baim kalau sebagai cowok, kamu pilih. Kamu lebih pilih Juppe atau Syahrini? Kalau misalnya nih, Cuma ada tinggal dua. Di dunia ini tinggal dua, Juppe sama Syahrini. Wah, dua-duanya sama-sama. Ini pinggir pantai nih, Juppe tek lagi jatuh ya kan? Iya. Sebelahnya Syahrini plek jatuh, tiba-tiba Poeli lagi berenang. Tak. Jadi saya memilih untuk seumur hidup ya. Iya, untuk jadi ibu dari anak-anak lo ya. Iya. Juppe dong. Kenapa Juppe? Kalau Syahrini kan jalan-jalan ke luar negeri mulu, ya bener ya? Kalau Juppe nggak pernah jalan-jalan keluar Ya kalau Juppe kan lebih sering kerja di Indonesia, ya kan? Udah gitu Syahrini kalau jalan-jalan selalu naik jet pribadi loh, Im. Kalau Syahrini sebentar aja. Hah? Maksudnya? Jadi gue foto sama dia untuk naikin Instagram gue doang. Followers dia. Dia butuh followers. Oh, ada lagi motif sekarang cowok macarin cewek demi naikin followers. Hati-hati ya. Ada telepon nih? Ada telepon? Mana? Ada telepon. Halo? Oh, kita telepon. Halo. Siapa nih? Cewek siapa? Di dunia. Hah? Siapa sih? Angelina Jolie. Ada apa sih Angelina Jolie naksir Baim juga? Boleh juga sih, boleh. Maaf, ini Angelina Jolie beneran. Kok mulutnya bau jengkol ya pas ngomong? Ini kayaknya nggak Angelina Jolie, feeling gue nih. Ini kita tanya cewek ini, Anda lebih kece dari siapa? Lebih kece dari Juppe atau lebih kece dari Syahrini? Ngomong Semua artis yang ada di Indonesia. Lebih kece dari semua. Maaf, Mr. Nicole. Coba suaranya. Coba gitu. Coba. Gitu. Dewi Persik. Ini DP nih. DP sahabat gue DP nih. Bukan. Hah? Enggak. Lu lebih sahabatan sama DP apa sama Juppe? Ya gue mah sahabat semua artis. Begitu artis makanya sahabat sama gue. Mbak Melani katanya sahabat aku, tapi kok waktu aku di penjara nggak dijenguk? Gue bawa jengkol buat lo. Nih mesti Juppe sama mulutnya. Gue datang buat lo. Oh, buat Juppe datang. Nih, gue si Juppe ya. Nih, Juppe nih gue bongkar ya. Juppe masuk penjara. Gue datang jenguk dia bawa jengkol. Dia ke Singapura. Gue datang ke Singapura walaupun akhirnya nggak bisa ketemu. Gue mau kemana dia berangkat? Gue ke tempat Gaston terakhir loh. Gue nginep tempat Gaston lagi. Ngapain? Namanya temen tuh berbagi. Apa yang jadi milik Juppe, milik gue juga. Apa yang milik gue, belum tentu milik Juppe. Tapi kalau tadi si Baim mau sama
Jupe, lu bilang kan Syahrini ke luar negeri terus. Lu emang si Jupe nggak pernah keluar negeri? Kalau Jupe kan pilihannya kan agak berat. Kenapa? Dia kan sukanya kalau dulu ya cowok-cowok yang biasanya internasional. Baim nggak? Kan suami pertama gitu. Lu mau bilang apa sama Jupe? Lu mau bilang apa sama Jupe sekarang? Itu kan Jupenya Sama ada Jupe. di ujung telepon tuh. Jupe lagi nelpon. Jupe walaupun orangnya suka Suka apa? suka enggak lah, dia tuh orangnya untuk karir dia tadinya kita orang-orang beranggapan negatif sama dia, tapi ketika Walaupun dia- suka menuai sensasi. yes, maksud lu. tapi di belakang itu Mumu, dia apa kabar? diam dong. Belum. Mumunya Jupe itu loh. Walaupun Tahu dia kan yang itu satpam itu loh. dulu, Walaupun dia suka menuai sensasi, tapi tetapi di belakang itu dia mempunyai kemampuan Ini mah nggak dan enak yang gue bilang tuh melebihi dari orang lain dan dia bisa menonjolkannya. kalau Syahrini nggak begitu. Syahrini? Kalau Syahrini pesawat aja deh. Sama Syahrini. Apa? Iyalah, biar. Udah lah, saya terang banget. Dia kan biar gitu. Emang kalau Jupe kenapa? Ya kalau Jupe kan jalannya biasa. Kalau Syahrini kan maju mundur, cantik, cantik, maju mundur. Kalau Jupe kan biasa aja. Masa Jupe biasa aja? Jupe mah biasa aja jalannya. Kalau jalan. Jupe kalau jalan, boom. Beda-beda ya kan? Iya. Jalannya Jupe gimana jalannya? Kalau Syahrini kan cantik, maju mundur, cantik, cantik, maju mundur, cantik, cantik. Kalau Jupe, boom. Berani-beraninya lo ngatain nama Cijantung le. Tadi lu bilang apa? Gue bilang bum bum bum. Oh, enggak. Bukan gue cuma jalan penontonnya. Boom. Jadi gue nggak cantik jalannya. Jadi lo bilang gue cantik jalannya. Jadi persahabatan kita selama ini lo lebih mementingkan Syahrini daripada gue. Habis si jambak di rambut gue nih. Oke, sekarang gue tanya sama lo sejujurnya. Lo pilih Syahrini apa gue? Julia Perez lah, gila Apa? lo. Julia Syahrini Perez lah. apa kekurangannya? Syahrini kekurangannya. Kekurangannya? Iya. Dia nggak temenan sama gue, kekurangannya. Sahabat gue, yang paling gue sayang. Amin. Julia Persik. Jambak deh gue. Rani Ricardo, kartu semua lelaki kamu di tangan saya. Kamu mau menemani saya di sidang perceraian? Oh, baik. Saya akan bongkar sekarang. Cantik. Cepet. Duduk. Habis deh gue. Bain ngiler. Ayo mas bain ngiler. Duduk. Jangan gitu dong. Oh, jadi gimana cowoknya Melani emang siapa aja? Apaan orang ngobrolin dia? Dah lah, gila. Balik langsung dia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Biang Rupi No Secret. Diam saja walau dibohongi, aku mah gitu orangnya, terus sakitin cuma bisa nangis, aku mah gitu orangnya. Adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanitaku. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan lainnya, yaitu mengenai menghapus masa lalu. Wah, ini kan begitu ya. Ada kemarin yang posting sesuatu yang mengatakan bahwa kalau kita nulis sesuatu tuh harus hati-hati, karena itu sekali ditulis, apalagi di media sosial, itu susah untuk hilangnya, apalagi kalau udah di-caption sama orang-orang, ya kan? Walaupun ternyata ya ada juga yang bisa dihapus-hapus ya, kalau misalnya foto-foto mantan gitu ya. Ada sini yang ngapus foto. Tapi kalau badan ditato, Kita lihat dulu deretannya nih. Yang pertama ada siapa? Ada Risti Tagor yang kemarin menghapus semua fotonya Stuart Collins di Instagramnya. akhirnya. Oh, iya. Kemudian ada Musdalifah juga yang menghapus kenangannya dengan cara menjual mikrofon yang ia belikan untuk. Itu dijual ya? Udah dijual. Oh, mikrofonnya dijual. Bukan cuma ditarik doang. Oh, dijual. Berapaan?
Beli dah. Lanjut berikutnya. Ya Allah. Yang penting ada manfaatnya. Ada manfaat, benar. Aurel juga menghapus foto-foto Tommy Oh, mantan ini yang udah pacarnya. berdua kemarin pacar-pacaran itu akhirnya. Itu saya dihapus Oh. juga. Ada Yuni Sara, kalau dia yang dihapus bukan foto, tapi kontak BBM-nya Raffi Ahmad. Oke, ada lagi. Oh, kalau Jupe, ini aja Jupe nih. Jupe, Jupe, apa yang Jupe, dihapus? Move on, Jupe. Zaman-zaman lagi bahagia nih. Enggak, ini zaman-zaman gue masih ditipu, masih iya. I love you, iya sayang. Tato. Enak. Kalau kagak enak mah kagak gue simpen. Lo enak rasa menyayanginya enak lo. Kasih sayang juga enak lo. Kebersamaannya enak. Bersayangnya enak. Emang tatonya di mana? Tatonya di mana? Saya tatonya ada 3 sama dia. Jadi saya dulu tuh paling anti banget sama tato. Tapi karena membuktikan karena dia suka tato, akhirnya dia bikin tato sama dia. Udah dihapus? Ada tato udah dihapus yang belakang ini. Ada tato, ada tato nama dia. Terus kedua juga di sini tato. Tapi ini tato juga sekaligus ini sama bacaan artinya. Apa tuh artinya? Kalau Pakai buat nyanyi, pakai sinetron apapun bayar gue jangan gratisan. Jangan endorse. Lu pikir gue milik negara? Aja. Itu kan gunanya maksudnya supaya untuk menghapus hal yang menyakitkan gitu. Iya, hal-hal tapi ada hal yang diingat oleh Jupe yang membuat kita bingung. Coba kita lihat apa yang diingat Jupe yang membuat kita bingung. Ini yang kemarin ada fotonya ini. Mana? Ini. Bukan, itu mah adik tiri aku. Adik kamu yang dijodohin? Dua-duanya adik tiri aku. Jadi ini namanya Sera. Sera dia yang bakal nikah. Akhirnya nikah nanti, ya kan? Ya kamu dilompatin berapa orang berarti? Nggak apa-apa lah, gue kan udah 2 kali kawin. Oh iya, Bener aja. bener. Jadi terus ini adik aku 2 kali kawin. Kali. Pertanyaan lain. Fitnah atau fakta Jupe? Bahwa kamu sudah 2 kali menikah. Lu emosi amat lu. Oh jadi yang itu udah nikah sebenarnya ya? Kan ada kata Tuhan apa namanya? Bukan kata Tuhan, enggak, gue bohong ini mah. Ada katanya apa namanya, berbohong untuk kebenaran boleh kan? Ya udah lu berarti udah jujur itu lu ngomong begitu. Enggak, itu maknanya gini, walaupun kita berusaha melupakan apa yang pengen kita lupakan, tetap ada yang kita ingat-ingat loh ya kan? Ini loh Kak Ros, orangnya sudah lupa, tapi kan rasa nggak bisa bohong. Biasalah, kita kan mantan-mantan pemain sepak bola. Lu mau gitu. Dengerin ya. Dulu Gaston pun hampir disikat juga sama Melani. Kalau tahu gua tek hampir disikat bro. Hei Melani, lu jangan gangguin Gaston lu Kan gue baru masuk nih, kamar ganti pemain. Tiba-tiba telepon gue bunyi. Halo? Melani, lu jangan ganggu dia. Dia milik gue loh. Gue tandain tuh dia. Jadi Melani ngincer yang mana? Hah? Ada deh yang sering minta pulsa. Si Melani, Lo tau kan biasa kita di SMS. Mama minta pulsa kali ini. Mel minta pulsa dong. Inisial. ya kita tidak menyamakan sama pemain bola ya. Tapi rata-rata. Badan gede, kita. Rata-rata. Ngomongnya cinta, sayang. Cuma pulsa minta mulu. Inisial. Gak usah, gak ada inisialnya. Orang mana aja ya? Orang mana? Amerika Latin. Udah lah, zaman dulu pokoknya. Amerika Latin. Ibu ya. Sempat bikin tato juga itu. Hampir. Kan bikin tato dia kan gampang dibohong-bohongin. Kamu sayang gak sama aku? Sayang dong gitu kan. Kalau sayang buktiin. Caranya gimana? Tato badan kamu pakai nama aku. Dan mau aja ngikut-ngikut gitu loh. Pernah Dulu kan masih muda gitu loh.
masih kenceng. Di zaman dulu harus. Nggak bisa ngomong, nggak punya pacar sih. Apa? Waduh. Deketin dia. Siapa bilang dia nggak punya pacar? Mau saya sebutin A sampai Z pacarnya. Siapa? Yang belum pernah terkuak oleh publik. Siapa yang belum pernah terkuak? Ya, Julia Perez. belum. Oh, belum. Hampir ya. Saya digodain, tapi saya tahan iman pada saat itu. Siapa lagi? Pokoknya semua artis inisial dari A sampai Z pernah. Ada inisial T. T. Teh siapa teh? Coba sebutin namanya. Teh siapa? Oh iya jangan. Pernah lo dulu kan jalan lo ke kafe remang-remang sama Tesi kan? Gua kan tahu. Tapi dia suka deketin cewek. Gimana cara dia deketin gimana? Cara deketin gampang. Dia gini nih. Dia sama Raffi itu 11-12. Oh, pinter banget. Nih. Waktu syuting waktu awal ya kan. Gue lagi masih motok-motok kan masih fresh dari Prancis. Dia datang nih dia nih. Gue masih dia kan peran utamanya. Keluarin kali ilmunya. Oh iya. Ngomong. Abis ini kita adegan berapa ya? Sininya? Kita ini yuk istirahat di mobil. Iya benar. Itu pribadi dikaplain banget loh. Tapi sumpah ya, gue baru kenal tiba-tiba orang diajakin briefing apa-apa, gue begini, gue kan lagi begini ya. Kita reading yuk, kita reading di mobil yuk. Hah? Reading di mobil. Yang ada di mobil bukan reading. Alamat. Ini ada juga kayaknya masa lalu yang belum bisa dilupakan oleh Jupe. Iya, coba kita lihat seperti apa. Ini dia VT-nya. Kan gini sekarang ada yang namanya duta cybercrime gitu ya. Ya. Jupe sering nemenin misalnya Prilly kemarin. Kamu laporan kemarin nggak minta ditemenin Jupe juga? Ditemenin. Kalau saya ditemani yang maha kuasa aja. Oh, kamu ditemenin sama Maha Kuasa. Itu kan dia Dewi Persik itu Jupe. Kalau nggak Jupe siapa lagi? Saiful Jamil. Aduh, bosen. Yang lain dong, lu mau berantem gue. Oh, kalau kamu tanggapannya begitu. Nah, kalau Enggak, soalnya banyak artis-artis baru yang tiba-tiba mention saya ke DP. Ini loh aku mereka tiba-tiba kasih yang ada dub smash yang lagi berantem iya. gini-gini. Maksudnya apaan? Oh iya. Kamu mau masuk prodeo juga? Enak lo masuk prodeo di situ makan nasi cadong. Ikut yuk. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta temenin kamu, orang. milih-milih nggak kamu? Oh enggak, saya nggak milih-milih, siapa aja saya temenin. Benar. Saya my class. Siapa? Eli Gigi, saya temenin. Gaston ada masalah. Gaston saya temenin. DP, Diego saya temenin. Bambang Pamungkas saya temenin. Udah terus Indonesia saya temenin. kalau Dewi Persik. Orang ada nggak? Hah? Saya muda kayak bentar ya. Kagak dengar. Tapi ada hal menarik yang ingin saya Kalau kuak. gitu loh. Woi, itu lo. Jambak rambutnya. Jupe, gue heran. Tiap ada Jupe pasti ada jambak-jambak. Gue. Ya Allah. Gue belum ngomong apa-apa loh. Kalau si jambak loh. Jadikanlah saya rahasia apa namanya semuanya. Gak sangka gue baik. Ternyata sepak terjang lo. Jupe. Jupe. Sadis kan dia. Sadis lo. Blur aja gila lo. Ceritain lo. Enggak, lu emang belum bisa move on sama DP. Maksudnya move on sama aku sama dia. Lah emang kita pacaran. Saya bingung, Pak. Lo pacar. Kemarin gimana makanya peluk-pelukan begini-beginian. Itu kalau melihat dengan kacamata negatif mereka bertengkar, mereka sebenarnya saling sayang dengan peluk-pelukan lagi. Kalian jangan negatif thinking dong. Iya, makanya ya. Saking sayangnya kita ke meja hijau. Mas panggung. Oke, kalau saya sih gini aja didengerin semuanya nih ya. Ini pasti seluruh Indonesia lagi nunggu jawabannya nih. Saya belum pernah klarifikasi masalah ini. Jadi gini, saya jujur saya sangat menyayangi semua perempuan Indonesia, siapapun dia, karena
saya diajari mama saya selalu harus menyayangi setiap umat dan itu penting buat saya. Dan rezeki itu datangnya bisa dari Melani, dari siapapun. Ya. Tapi adegan arwah goyang Karawang ini membuktikan bahwa kita tuh memang harus memilih-milih siapa lawan, siapa kawan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan juga. Jadi ketika saya sudah bergelut dalam banyak hal, saya sudah menjalankan takdir saya selama 3 bulan dan pada akhirnya saya memilih untuk baik. Intinya saya mengerti bahwa oke, ini porsinya di sini, ini porsinya di sini, supaya tidak terjadi apa-apa ataupun menjadi hal kayaknya nanti orang Memancing-mancing. Iya, memancing-mancing atau berprasangka buruk pada orang lain. Jadi saya memilih untuk memang saya yang memutuskan untuk tidak bersama lagi sepanggung sama Pepe. ya Tapi dia. bukan berarti benci kan, Pe? Bukan benci, tapi saya kadang-kadang gini teman-teman kreatif semuanya. Wah, kita nanti diojok-ojok begini gini. Ya, saya kan kalian tahu saya bercandaan. Saya bisa nyela ini nyela itu. Kalian lihat saya seperti apa. Takutnya nanti dia sensitif, kejadian lagi. Nanti saya war lagi, dibilangnya berantem. Kita nggak pernah berantem, dibilang berantem. Padahal udah lewat kan dari 2011, 2010 mendingan kejadian. menghindari. Jadi saya belajar dari pengalaman lah. Belajar dari pengalaman. Alangkah indahnya bahwa kita silaturahmi kan nggak jadi saudara kan nggak selalu harus bersama. Dengan jarak jauh juga kita tetap saudara. Oke. Kalau baik gimana? Kalau baik panggung sama DP, oke. Tatapannya pengen ngajak mobil gitu. Kita kembali lagi di Biang Kopi. Diriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Oh, lengket, bikin lengket cintaku. Oke, di dalam dunia hiburan ini wajar ya kalau kita tuh melihat ada berbagai perubahan dari artis yang hadir gitu. Karena mungkin waktu pertama kali masuk masih polos, Benar. ya. Masih seger ya dulu. Wah, ya. dulu saya seger banget. Ini masih teplek. Lo kata sandal teplek gimana Sekarang sih? udah high heels ya. Sekarang udah enggak, kalau awal pas baru-baru syuting teplek, sekarang udah wedges dia. Sekali lagi wedges. Baim dulu juga gitu sama. Nah, kita lihat perubahan metamorfosa artis-artis dari dulu sampai sekarang. Kita lihat yang pertama ini ada Mulan Jamila. Oh iya. Nih, tuh awalnya. Beda sih, beda. Waktu masih namanya Wulan. Cucu Garut ya. Kemarin banyak bilang hidungnya operasi. Bulan tuh pernah loh ya posting dia lagi menyong-menyongin hidungnya nih kalau operasi tuh gitu-gitu. Oh iya, kalau operasi nggak bisa di Nggak tahu. gini-gini. Emang kalau operasi nggak bisa gitu-gitu nih? Kagak bisa. Lu mau gue tunjukin? Punya siapa? Kita nanya sama Jupe dong, Jupe kan udah pernah, dan Jupe kan jujur ngaku Iya. emang operasi Iya. gitu. Pe kalau hidung, kalau dioperasi bisa di gitu-gitu nggak sih, Pe? Ya itu tadi dia bilang kalau mahal bisa. Oh, saya nggak tahu kalau hidung. Oh, tadi Kamu tadi jelasin dada, apa? dada. Jelasin dada. Dada, Bu. Kayaknya mungkin kalau hidung sama aja kali ya. Mungkin Kan soalnya soalnya ada yang harga juga gitu. Wah, kalau hidung kan ada yang sekarang kan yang nanam benang tuh. Ya, Benang ya. yang di lift apa sih gua nggak Iya, ngerti iya. tuh. Berikutnya ada Astrid Tiar. Ya. Ini Ya. terus sekarang. Sama aja cakep ah. Tetap cakep sih. Cuman hidungnya. Hidungnya. Hidungnya beda ya? bibir. Bibirnya juga beda masa? Ya umurnya sih Tapi beda dari ya. dulu kayaknya emang udah agak mancung ya dia ya. Iya. Emang udah agak mancung. Jadi kalau dibedain dikit tetap aja cakep. terlalu Tapi dia kelihatan. cakep banget Ada sih. nggak yang benar-benar kelihatan dulunya? Ada nih. sekarang? Coba Ada, ada. yuk. Ada. Kita Mirzani. Capek-capean Senin. Dari belum apa-apa. Hidung masih pesek. Nah, lihat. Dada masih semuanya. teplek. Tapi dia jujur. Ini Baim kemana? Baim kenapa berdiri Baim? Baim berdiri karena pernah sama Baim juga. Oke berikutnya lanjut. Ada lagi nih mukanya berubah. Sama. Lebih imut dulu ya dia. Cabi. Cabi lebih lucu loh dulu tuh kayak koko lebih kok kagak ini apa gue disulap trailer. Tapi memang ada
satu masa memang Dedi bercerita bahwa dia melakukan metamorfose pada penampilannya, begitu, dan juga merubah image-nya dari yang rambutnya gondrong, tiba-tiba rambutnya pelontos, tiba-tiba protot banget dari yang tadinya cabi-cabi. Tapi badan tuh juga pengaruh ya, maksudnya pada saat badan lo gemuk, terus kan muka kan juga pengaruh. Tapi kalau tiba-tiba ke hidung sih, menurut gue sih enggak ya. Hidungnya berubah juga nggak sih? Enggak ya? Hidung enggak, ini kayak gini kan cuma badannya nih berubah, pipi badan ya. Make up ya berubah. Makeup, ya. Alis ya. Tapi kan hidung kan nggak nama mancung, gitu kan enggak kan? Gigi. Dia tuh cakep loh, dia tuh kalau dilihat-lihat, tapi gue gak pernah lihat dia. Kalau dilihat-lihat. Lanjut berikutnya. Ini lagi. Semi. Cakep ya. Cakep loh. Cakep ya. Ini kayak kiri ini kayak jadi pakai efek 360 ya. Iya. Enggak ya? Enggak loh. Coba. Tapi dagunya lebih panjang. Semi cakapan sekarang kok. Semi cakapan sekarang. Terus sekarang ya. Diapain sih bisa Diapain sih? apa namanya, ini rahang bisa lencir begitu? Makanya daripada kita gosip kan takutnya kita salah. Kapan-kapan Semi kita undang. Iya, kita undang. aja. Semi, Bang Semi. Semi, kapan-kapan mampir ke sini dong. Kita cerita dong. Kayaknya tanam benang deh kayaknya tuh. Apa? Semi, tanam benang kayaknya dia. Itu antara tanam benang sama perasaannya lagi bahagia, kita nggak tahu. Iya. Next, foto terakhir nih, gue curiga nih, foto siapa nih terakhir ya? Yang terakhir. Kata-kata di sini kita apa cabai-cabean Senen, cabai-cabean Keramat Jati. Kalau saya jangan bantai. Ya, Ini banyak sekali yang berubah Iya, ya. Niki Ardila, Dari Ardila. mukanya kayak Niki Mirip- Ardila. Iya sih bisa sih. Mirip Ardila loh. Yang tengah kayak siapa tuh? Yuli Rahmawati. Itu masih Yuli, masih Yuli. Cakep ya. Bibir lo kok beda? Pipi ini kan waktu itu endut. Dulu aku. Lu tanam benang nggak sih, Til? Kagak Dia ada tanam benang. tanam pohon di sini. Enggak ini Allah ada aja. dulu aku sempat gendut. Nah, sampai 60 kiloan lah. 60 kiloan. Dulu gede banget ini paha ini. Sekarang berapa? Sekarang aku kan 46 sekarang. Ya karena sakit kemarin sempet apa emang lu pengen ngurusin badan? Memang nggak naik-naik. Lu berat badan lo aja berapa? Berat badan Kalau lu 46. nggak tahu. Kecil 46. Ya Ah, ampun. 46 berat lu. Itu berat apa nomor sepatu lu? Baim diem aja, Baim. Enggak, gue lagi terpesona ngeliat yang itu tuh yang tengah. Kalau beda banget ya. Baim, lu jangan terpesona, ini mantan lu juga nih. Oh iya. Ya kan? Sorry, Pernah sorry. ya. Hampir jadi. Tanya Baim dong, kalau kita kan cewek-cewek kadang-kadang suka nyinyir apalah subjektif. Kalau dari segi cowok. Suka nggak lihat Objektif. cewek yang melakukan perubahan melalui operasi plastik? Kadang-kadang kalau emang membantu penampilan dia, saya setuju. Contohnya siapa? Jupe lah, siapa lagi jauh. Ya selain Jupe lah yang di sini yang tadi di foto kali ada yang lain. foto. Oh yang Jadi berpengaruh cakep ya. banget, jadi pacar. Astrid Tiar kali. Ya selain Astrid Tiar lah, Astrid Tiar kan lagi di Oh, iya. luar yang lain lah. Yang lain. Ah. Lu mah mengarah ke situ dah. Langsung tanya aja. Ya udah lah, Nikita kalau Mirzani. gimana? Hah? Nikita gimana? Kalau Nikita Mirzani apa ya? janganlah. Ngomong lah. Baik kalau ngomong suka nggak jelas. nggak mau, ah. Habisin dong, Im. Mesti Enggak, gue bagus atau kadang-kadang enggak? kalau jujur jadi males gua. Nggak mau. Tapi itu kan kelebihan lu. Nggak mau. Gak apa-apa, kita kan teman. Lu suka nggak? Lu suka nggak sama perubahannya Nikita Mirzani itu aja? Hah? Lu Oh, suka nggak atau sama enggak? perubahannya Nikita Mirzani? Enggak. Enggak. Hah, kenapa kan lebih cantik sekarang daripada dulu? Enggak lah, kurang. Kalau gua jujur nggak suka. Lebih suka yang dulu berarti Ini Baik. kan gue bilang keras pasti. Oh, tergantung tadi. Tergantung, kan gue bilang. Bukan nggak suka sama orang Ada ya, produk perubahan yang ya. keras, ada produk yang lembek. Oh, kalau Jupe kan kenyal, Royal Jelly itu batu kali ya. Nikita Mirzani. Enggak. Maksudnya Baim yang keras sama lembek itu hidungnya ya kan? Bukan, sifatnya. Oh, sifatnya. Hidungnya lagi sifat. Emang sifatnya di operasi plastik? Sifatnya kah? Masih ada yang kita bahas sama Biang Rupi. Biang Rupi ini jangan kemana-mana, tetap di Biang Rupi. Yang manis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi karena cinta. Oh, langsung ditelepon ya kamu ya? Baim langsung ditelepon. Yang mana lagi?
Iya dong. Sama Nikita Mirzani langsung ditelepon. Nggak mau nih kita semua. Sembarangan banget. Masih ada foto lagi yang mau kita lihat. Ini perubahannya. Ini yang berikutnya. Ini bibir jadian Pondok Gede. Oh iya. Tapi gue relatif sama, cuman yang satu Sama, polos, gimana? yang satu Enggak, cuma yang kanan masih polos, yang kiri udah nyinyir. lagi tenang. Feeling gua nggak enak nih kayaknya. Kita lihat yang berikut. Feeling gua nggak enak nih. Tapi lu berubah sekarang begini, lu apain? Diapain? Iya, Nggak diapain. diapa-apain. Dan gini, kalau gua kan semua original, ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Gua mau keselak bentar. Ini kejadiannya, kita masih susah, kita masih naik ojek kemana-mana, pagi-pagi kita masih siaran radio, suara kita beserak, ngomong 4 jam sehari cuma dibayar 45.000 kalau nggak salah. Ini yang kanan nih, yang kiri udah mulai punya duit, udah mulai nyicil mobil. Tuh. Ini nggak pakai lipstick ya, lu pucat banget lo ini. Itu bukan pucat. Apa? Coy. Tapi jangan salah, ini kita yang sebelah kiri biar kata begini, kita gocekan pemain bola banyak tuh dulu. Tuh. Iya, cuma ya balik lagi ujung-ujungnya pulsa kita ngempanin. Itu di zaman ini. Iya, zaman itu Ini Karo. di zaman ini dia. Oh ya ampun. Gila, Melani siapa? Pemain bola mana yang kagak kenal Melani Ricardo? Oh gitu. Jangan gitu. Kamu dulu sempat Jangan salah ngomong, ada yang nonton, bininya mungkin nonton, jangan gitu. Saya mau sebutin takut nanti saya ada yang udah nikah. udah ada yang Jangan nikah, gitu. udah ada yang Nikah sama artis udah ada juga. yang nikah, udah ada yang cerai lagi. cuma nungguin Melani doang. Enggak. Enggak, kemarin dia bilang gini sama gue laki. Enggak. Gini, mantannya Melani bilang gini. Apa? Julia, gimana kabarnya Melani? Baik. Gini lagi, kapan dia cerai itu sama Tyson? Saya masih nunggu dia, Julia. Saya masih sayang sama dia. Dia udah kawin. Udah kawin, udah cerai juga Oh, dia. udah cerai juga. Nah, nanti Posisinya apa? posisi dia striker. Dia mau jahat. Ini Amerika lagi oh, Indonesia. Closing ya, kan udah mau ujung. Closing yuk. Ngomongin gue. Nah, Amerika Mau lagi gue atau sebutin Indonesia? negaranya yang mana? Nggak usah. Jangan peres. Sebutin. Uruguay. Hah? Uruguay. Enggak, bukan. Udah pokoknya dulu takut. Dia takut. Satunya kalau gue sebutin pasti semua tahu lah. Udah deh. Kasian. Jangan gitu. Dia berantem sama artis ini dia berantem rebutan. Ke Bandung, di Bandung. Udah cerai sekarang. Udah cerai sekarang. Udah cerai ya. Udah cerai sekarang. Posisinya? Posisinya Lu tahu nggak? Siapa? Cini. Emang dari cabe-cabean? Kagak, bukan. Dari Indonesia ini pasti ya. Pemirsa, biarlah ini tetap menjadi misteri. Kirim jawaban Anda melalui Twitter kami di biangrumpi_ttv. Tinggi banget, sebel gue. Enggak, udah biarlah ini menjadi misteri. Biarlah masa lalu. Ya Tuhan. Tuh. Namanya kan masa lalu. Hari ini kan kita Tapi membahas dia mengenai kan sesuatu ribut yang pernah itu. terjadi di masa lalu. Iya, betul. Yang kemudian sudah sekarang itu menjadi sebuah Dateng ya, pelajaran. besok dateng. Iya, males banget gue sebel. ada lagi yang udah punya anak. Ya Allah, Ada lagi yang punya anak. Jangan. Keliru closing. Oke, baiklah. Memang yang namanya masa lalu itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa hapus begitu saja. Walaupun kita ingin denial kayak apa kayak Melani, tetap ada orang-orang yang menjadi saksi sejarah ya kan. Dan itu memang tidak perlu dipungkiri karena kadang-kadang masa lalu itu memberikan kita pelajaran. Melani menjadikan pernah kita sama lebih Markus ya? dewasa. Kita coba di Biang Ruby. No. I say you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me.